Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gideati Solika, Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Unusida. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai remediasi sedimen terkontaminasi logam berat di perairan sungai atau pesisir. Next, di sini adalah latar belakang. Pencemaran logam berat pada sedimen perairan merupakan masalah lingkungan serius akibat aktivitas industri, domestik, dan limbah permukiman. Logam berat seperti PB, CD, Hg, dan Cr bersifat toksik, tidak terdegradasi serta dapat terakumulasi dalam sedimen dan rantai makanan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia serta biota air. Salah satu wilayah yang mengalami kondisi ini adalah pesisir Semarang, khususnya Genuk yang merupakan kawasan industri. Kita next. Di sini ada deskripsi lokasi. Lokasi studi berada di kawasan pesisir Semarang, khususnya Pantai Trimulyo dan Pantai Tirang di Kecamatan Genuk dan Tugu. Wilayah ini berdekatan dengan kawasan industri Troboyo dan menerima aliran dari beberapa sungai yang membawa limbah industri serta domestik menuju laut. Penelitian menunjukkan bahwa sedimen di wilayah ini mengandung logam berat PB sebesar 13,99 sampai 38,11 ppm dan CD sebesar 0,17 sampai 0,25 ppm akibat aktivitas antropogenetik. Kondisi ini menunjukkan adanya akumulasi logam berat pada sedimen perairan. Di sini bisa dilihat di bagian sebelah kiri, itu ada gambar lokasi pengambilan sampel. Hal ini menunjukkan adanya akumulasi logam berat akibat aktivitas manusia ya. Oke, next kita masuk ke sumber dan jenis pencemar. Sumber pencemar utama berasal dari aktivitas manusia, di antaranya adalah limbah industri dari kawasan Troboyo, limbah domestik, aliran sungai yang membawa kontaminan limbah permukaan, serta aktivitas pelabuhan. Logam berat yang ditemukan antara PB, CD, Hg, dan Cr yang bersifat beracun dan sulit terurai. Next, kita masuk ke parameter kualitas lingkungan. Parameter yang dianalisis meliputi konsentrasi logam berat dalam sedimen, pH, DO, TSS, serta kandungan bahan organik. Selain itu, juga dilihat parameter biologis seperti bioakumulasi pada organisme dan keanekaragaman biota. Parameter ini digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan dampak terhadap lingkungan. Oke, next kita masuk ke analisis kondisi. Sedimen berperan sebagai tempat akumulasi logam berat karena partikel halus dan bahan organik dapat mengikat logam. Namun, dalam kondisi tertentu seperti perubahan pH, logam tersebut bisa terlepas kembali ke air, sehingga sedimen tidak hanya menjadi tempat penyimpanan, tapi juga bisa menjadi sumber pencemar. Data dan informasi pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, kadar PB berada pada rentang 13,99 hingga 38,11 ppm dan CD 0,17 hingga 0,25 ppm. Data ini menunjukkan bahwa sedimen telah mengalami akumulasi logam berat. Lokasi yang dekat dengan industri juga meningkatkan potensi pencemaran wilayah tersebut. Next ke dampak lingkungan dan sosial. Dampak yang ditimbulkan meliputi penurunan kualitas air dan gangguan ekosistem pesisir. Selain itu juga dapat
berdampak pada kesehatan manusia melalui konsumsi hasil laut yang terkontaminasi. Secara ekonomi, kondisi ini dapat menurunkan hasil perairan dan merugikan masyarakat pesisir. Next, kita masuk ke alternatif metode remediasi sedimen atau lingkungan. Yang pertama, ada beberapa metode remediasi yang dapat digunakan, antara lain Detking, yaitu pengerukan sedimen, proses pengangkatan atau pengerukan sedimen yang terkontaminasi dari dasar air untuk dipindahkan ke lokasi pengelolaan atau pembuangan yang aman. Kemudian ada metode capping, penutupan sedimen, isolasi kontaminan di tempat asal atau in situ dengan cara menutup lapisan sedimen tercemar menggunakan material pelindung seperti pasir, tanah liat, atau geotermal. Kemudian ada metode stabilisasi atau solidifikasi, pengikatan kimiawi. Metode menggunakan sifat fisik dan kimia kontaminan dengan menambahkan zat pengikat seperti semen atau mengurangi mobilitas dan toksisitas zat berbahaya. Kemudian ada fitoremediasi, remediasi nabati, pemanfaatan tanaman hijau mikroskopik atau makroskopik beserta mikroorganisme asosiatif untuk menyerap, merombak, atau menetralisir polutan. Kemudian ada MNR, yaitu monitoring natural recovery, pembiarkan proses alami fisika, kimia, biologi mendegradasi atau mengubur kontaminan secara mandiri dengan pengawas berkelanjutan secara ketat. Pemilihan solusi terbaik. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kondisi lokasi dan tingkat pencemaran. Kita masuk ke pemilihan solusi terbaik. Metode yang dipilih capping, dan metode yang dipilih adalah kombinasi capping dan fitoremediasi. Capping berfungsi untuk menutup sedimen agar logam tidak lepas ke air, sedangkan fitoremediasi menggunakan tanaman untuk menyerap logam berat. Metode ini dipilih karena lebih ramah lingkungan dan biaya relatif lebih rendah. Itu bisa dilihat di bagian sebelah kanan, yaitu adalah ilustrasi metode yang dipilih, yaitu kombinasi capping dan fitoremediasi. Kemudian kita masuk ke rencana remediasi. Yang pertama adalah dimulai dari survei lokasi, memetakan lokasi dan mengukur tingkat pencemaran awal. Yang kedua adalah penerapan capping, memasang lapisan penutup untuk mengisolasi polutan di dasar air. Kemudian ada penanaman vegetasi, penanaman tumbuhan khusus untuk menyerap dan mengurangi sisa racun. Keempat ada monitoring, menguji sampel air dan sedimen secara berkala untuk mengecek kebocoran. Yang kelima adalah evaluasi berkala, meningkatkan keberhasilan total proyek remediasi berdasarkan data pantauan. Setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Sedimen di pesisir Genuk, Semarang telah terkontaminasi logam berat akibat aktivitas industri dan limpasan sungai. Logam berat terakumulasi dalam sedimen dan berpotensi mencemari kembali perairan. Metode kombinasi capping dan fitoremediasi menjadi solusi yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran. Lalu kita masuk ke rekomendasi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pengendalian limbah industri,
monitoring rutin, serta edukasi masyarakat. Selain itu diperlukan penerapan teknologi remediasi yang berkelanjutan dan penelitian lanjutan. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.